5. Sekilas tentang A Brief History. Saya masih agak tertegun melihat penerimaan atas buku saya, A Brief History of Time. Buku itu sudah berada dalam daftar buku terlaris The New York Times selama 37 minggu dan di The Sunday Times, London, selama 28 minggu. Di Inggris, buku itu terbit beberapa waktu sesudah di Amerika Serikat. Buku itu sudah diterjemahkan ke dalam 20 bahasa, 21 jika bahasa Inggris Amerika dianggap berbeda dari bahasa Inggris-Lenggris. Ini jauh lebih besar dari yang saya harapkan, ketika pertama kali memperoleh gagasan untuk menulis sebuah buku populer tentang alam semesta pada tahun 1982. Tujuan saya antara lain adalah untuk mendapatkan uang guna membayar biaya sekolah putri saya. Ternyata, ketika buku itu betul-betul terbit, ia sudah duduk di kelas terakhir. Tetapi, tujuan yang utama adalah karena saya ingin memberi uraian tentang betapa jauh kemajuan yang telah kita capai dalam pemahaman tentang jagat raya. Bahwa kita mungkin sudah mendekati penemuan teori lengkap yang akan menjelaskan jagat raya serta segala sesuatu yang terdapat di dalamnya. Kalau saya mengerahkan waktu dan usaha saya untuk menulis sebuah buku, saya ingin agar kelak buku itu dibaca oleh sebanyak mungkin orang. Buku teknis saya yang terdahulu telah diterbitkan oleh Cambridge University Press. Penerbit tersebut telah bekerja dengan baik, tetapi saya merasa buku itu tidak akan mencapai tingkat penjualan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, saya menghubungi seorang agen perbukuan, Al Zuckerman, yang pernah memperkenalkan diri sebagai ipar salah seorang sejawat saya. Saya menyerahkan draft bab pertama kepadanya dan menyatakan keinginan saya, agar buku itu nanti sejenis dengan yang biasa dijual di kios-kios buku bandara. Ia berkata bahwa peluang untuk itu tidak ada. Buku saya mungkin akan banyak dibeli oleh kalangan akademisi dan mahasiswa, tetapi tidak mungkin menembus popularitas buku-buku santai. Saya menyerahkan draft pertama tadi ke Zuckerman pada tahun 1984. Ia mengirimkannya ke beberapa penerbit dan menyarankan agar saya menerima tawaran dari Norton, sebuah penerbit yang penjualan buku-bukunya di Amerika tergolong baik. Tetapi, saya sendiri memutuskan mengambil tawaran dari Bantam Books, sebuah penerbit yang lebih berorientasi ke buku-buku populer. Bantam memang tidak khusus menerbitkan buku-buku sains, tetapi buku-bukunya banyak tersedia di kios-kios bandara. Keputusan menerima buku saya barangkali karena minat salah seorang editornya, Peter Guzzardi. Ia melaksanakan tugasnya dengan sangat serius dan meminta saya menulis ulang buku itu agar dapat dipahami oleh mereka yang bukan ilmuwan, seperti ia sendiri. Tiap kali saya mengiriminya bab yang telah saya tulis ulang, ia mengirim balik sebuah daftar panjang berisi keberatan dan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jelaskan. Sesekali dalam hati saya bertanya kapan proses itu akan berakhir, tetapi Peter Guzzardi benar, naskah saya menjadi jauh lebih baik. Tidak lama setelah menerima tawaran Bantam, saya terserang pneumonia. Saya harus menjalani operasi trakeostomi yang ternyata membuat saya tidak bisa berbicara lagi. Untuk beberapa waktu, saya hanya dapat berkomunikasi dengan mengangkat alis setiap kali seseorang menunjuk huruf yang saya maksudkan pada sebuah kartu. Hampir saja saya tidak mungkin menyelesaikan buku itu andai kata tidak ada program komputer yang dirancang khusus bagi saya. Memang agak lambat, tetapi saat itu kecepatan berpikir saya pun lambat, jadi tidak menjadi soal. Dengan program itu saya berhasil meneruskan penulisan ulang naskah tersebut sesuai petunjuk Guzzardi. Belakangan, dalam revisi itu saya dibantu oleh salah seorang mahasiswa saya, Brian Witt. Saya pernah sangat terkesan pada sebuah serial televisi yang dibuat oleh Jacob Bronowski, The Ascent of Man. Isinya menggambarkan kebanggaan ras manusia, karena berhasil berkembang dari kehidupan primitif hingga keadaan seperti sekarang, hanya dalam tempo 15.000 tahun. Saya juga ingin berbagi perasaan serupa tentang kemajuan kita ke arah pemahaman yang menyeluruh atas hukum-hukum yang mengatur alam semesta. Saya yakin bahwa hampir semua orang ingin tahu bagaimana jagat raya ini bekerja, tetapi sebagian besar tidak mampu memahami persamaan-persamaan matematika. Saya sendiri tidak begitu menyukai persamaan.
Ini tidak hanya karena kondisi cacat saya membuat penulisan rumus-rumus menjadi sulit, tetapi terutama karena saya tidak mempunyai intuisi yang baik terhadap persamaan. Saya berpikir lebih secara piktorial, dan dalam buku itu saya ingin memberikan gambar-gambar yang saya bentuk dalam otak itu dalam wujud kata-kata, dengan bantuan analogi-analogi yang diakrabi banyak orang, ditambah sedikit diagram. Dengan cara ini, saya berharap lebih banyak orang yang dapat ikut merasakan kegairahan dan kepuasan dari kemajuan-kemajuan luar biasa yang telah dicapai dalam bidang fisika selama 25 tahun terakhir. Tentu saja, karena harus menghindari persamaan-persamaan matematika, ada konsep-konsep tertentu yang sulit diterangkan tanpa matematika. Bagi saya ini sebuah masalah, haruskah saya menjelaskan semua itu dengan risiko banyak orang menjadi bingung? Atau haruskah saya melewatkannya saja? Sebagian konsep yang rumit itu, misalnya bahwa pengamat-pengamat yang bergerak dengan kecepatan berbeda mendapatkan selang waktu yang berbeda-beda, antara dua peristiwa yang sama, bukan hal yang sangat penting bila dihubungkan dengan tujuan saya untuk memberikan pengetahuan yang mendasar, namun memadai kepada masyarakat awam. Oleh karena itu, saya menyinggung konsep tersebut tetapi tidak membahasnya secara mendalam. Tetapi, ada gagasan-gagasan lain yang walaupun sulit justru menjadi dasar bagi apa yang saya sampaikan. Ada dua konsep semacam itu yang menurut saya mau tidak mau harus dimasukkan. Yang pertama adalah konsep jumlahan sejarah, sum over histories. Ini adalah gagasan yang menyatakan bahwa sejarah jagat raya bukanlah sejarah tunggal. Namun, ada sekumpulan sejarah, yang mungkin tentang jagat raya, dan semua sejarah ini sama-sama nyata, apapun arti kata ini. Gagasan yang lain, yang sangat diperlukan agar jumlahan sejarah sesuai dengan konsep matematika, adalah waktu imajiner. Dari tinjauan ke masa lalu ini, sekarang saya merasa bahwa semestinya dahulu saya berusaha lebih keras menjelaskan kedua konsep yang sangat sulit itu, khususnya waktu imajiner, yang mungkin paling sukar dipahami dalam buku tersebut. Walaupun demikian, orang tidak harus menangkap secara eksak konsep waktu imajiner. Cukup asal mereka tahu bahwa itu berbeda dari yang kita sebut waktu nyata, real time. Ketika buku itu hampir diterbitkan, seorang ilmuwan yang saya kirimi contoh buku untuk diulas dalam majalah Nature terkejut, ketika menemukan bahwa buku itu penuh dengan kesalahan, termasuk label foto dan diagram yang salah tempat. Ia segera menelepon Bantam, yang sama-sama terkejut dan hari itu juga memutuskan menunda produksi. Mereka terpaksa bekerja ekstra keras selama 3 minggu untuk mengoreksi dan memeriksa kembali seluruh naskah, dan akhirnya buku itu siap pada waktunya untuk dipajang di toko-toko buku pada bulan April sebagaimana dijadwalkan. Tak lama kemudian, artikel khusus tentang saya muncul dalam majalah Time. Para editor masih tidak habis mengerti tentang membanjirnya permintaan. Saat artikel ini ditulis, buku itu sudah cetak ulang yang ke-17 di Amerika Serikat dan ke-10 di Inggris. Pada bulan April 1993, di Amerika Serikat edisi hardcover sudah mencapai cetak ulang ke-40, edisi biasa ke-19, sementara di Inggris edisi hardcover sudah cetakan ke-39. Mengapa begitu banyak orang membelinya? Sulit bagi saya untuk menjamin bahwa saya bersikap objektif, karena itu saya akan mengungkapkan yang dikatakan oleh orang lain. Saya menemukan bahwa kebanyakan ulasan, walau memberikan kesan yang baik, agak mengaburkan isi buku yang sesungguhnya. Mereka cenderung mengikuti pola yang sama. Stephen Hawking menderita penyakit Lou Gehrig dalam ulasan Amerika, atau penyakit saraf motorik dalam ulasan Inggris. Ia terkungkung dalam sebuah kursi roda, tidak dapat berbicara, dan hanya mampu menggerakkan X buah jarinya. Untuk X ini tiap pengulas memberikan harga yang berbeda-beda, antara 1 dan 3, tergantung artikel yang dibacanya. Namun, ia telah menulis buku ini, yang memuat pertanyaan paling besar, dari manakah kita berasal dan kemanakah kita akan pergi. Jawaban yang ditawarkan oleh Hawking adalah, bahwa jagat raya tidak diciptakan atau dimusnahkan, yang pasti, jagat raya itu ada. Untuk merumuskan gagasan ini, Hawking memperkenalkan konsep waktu imajiner, yang saya agak sulit dipahami. Walaupun demikian, jika Hawking benar dan kita sungguh berhasil menemukan teori terpadu yang lengkap, kita sungguh akan memahami kehendak Tuhan. Ketika buku itu masih berupa proof, saya hampir saja meniadakan kalimat terakhir itu dalam buku, yaitu bahwa kita akan memahami jalan pikiran Tuhan. Kalau saja itu saya perbuat, barangkali penjualan buku itu hanya separuhnya. Yang agak lebih perseptif, menurut perasaan saya,
adalah artikel dalam sebuah harian London, The Independent, yang mengatakan bahwa, bahkan sebuah buku ilmiah serius seperti A Brief History of Time dapat menjadi sebuah buku yang dikultuskan. Istri saya ngeri membaca ini, tetapi saya agak tersanjung karena buku saya dibandingkan dengan Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Saya harap, seperti Zen, buku itu dapat memberi orang awam suatu perasaan, bahwa mereka tidak perlu disisihkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para cendekiawan dan filsuf besar. Tak diragukan lagi, kisah human interest tentang bagaimana saya berhasil menjadi ilmuwan fisika teoretis kendati jasmani saya cacat telah membantu melipat gandakan penjualan. Tetapi, mereka yang membeli buku saya dengan alasan tersebut akan kecewa karena masalah kondisi saya hanya sedikit saya singgung. Buku itu dimaksudkan untuk mengungkapkan sejarah alam semesta, bukan riwayat hidup saya. Tanpa dapat dicegah, orang menuduh penerbit Bantam tanpa malu-malu mengeksploitasi kecacatan saya, serta menuduh saya bekerja sama dengan mengizinkan pemasangan foto saya pada sampul depan. Sesungguhnya lah, dalam kontrak, saya tidak berhak mengatur perwajahan sampul. Namun, untuk edisi Inggris, saya berusaha menghimbau Bantam agar menggunakan foto yang lebih baik ketimbang foto orang cacat mengenaskan pada sampul depan edisi Amerika. Bantam tidak bersedia mengubah sampul edisi Amerika, karena menurut mereka masyarakat Amerika telanjur mengidentifikasi buku tersebut dari foto yang sudah terpasang. Ada pula yang mengatakan bahwa orang membeli buku saya karena terbujuk setelah membaca ulasan atau karena pencantumannya dalam daftar buku terlaris. Tetapi mereka tidak membacanya, mereka hanya memajangnya di rak buku atau di meja, dengan harapan gengsi mereka akan naik tanpa harus berusaha memahami isinya. Saya yakin bahwa ini sungguh terjadi, tetapi hal yang sama juga dialami oleh buku-buku serius lain, termasuk Shakespeare dan Alkitab. Di pihak lain, saya tahu bahwa paling tidak sebagian yang lain pasti telah membacanya karena setiap hari saya menerima setumpuk surat mengenai buku saya. Banyaknya pertanyaan yang diajukan serta rincinya komentar yang diberikan menunjukkan bahwa mereka membacanya, bahkan meskipun mereka tidak mengerti semuanya. Saya juga sering dihentikan oleh seseorang yang tak saya kenal di jalan, sekadar untuk mengatakan bahwa ia menikmati buku saya. Tentu saja, saya lebih mudah dikenali dibanding kebanyakan pengarang lain, malah dianggap berbeda, atau eksentrik. Tetapi, seringnya saya menerima ucapan selamat di depan umum, sampai anak saya yang berusia 9 tahun merasa malu, tampaknya menunjukkan bahwa paling tidak sebagian besar pembeli buku A Brief History of Time sungguh membacanya. Sekarang, orang bertanya tentang apa yang selanjutnya akan saya perbuat. Saya merasa belum dapat menulis lanjutan buku A Brief History of Time. Kalaupun dapat, bagaimana judul yang harus diberikan? Apakah A Longer History of Time? Beyond the End of Time? Atau Son of Time? Agen saya menyarankan pembuatan sebuah film tentang kisah hidup saya. Tetapi, baik saya maupun keluarga merasa ganjil dan tidak wajar bila kami sampai diperankan oleh orang lain. Yang mirip dengan itu juga akan kami rasakan bila saya mengizinkan seseorang menuliskan riwayat hidup saya. Tentu saja, saya tidak dapat melarang seseorang menulis kisah hidup saya atas prakarsa sendiri, selama isinya tidak mencemarkan nama baik saya. Tetapi saya berusaha mengurungkan niat mereka dengan mengatakan, bahwa saya sendiri berniat menyusun autobiografi. Saya akan melakukannya. Tetapi saya tidak tergesa-gesa. Masih banyak masalah sains yang harus saya dahulukan. 6. Posisi saya. Artikel ini bukan tentang apakah saya percaya kepada Tuhan atau tidak. Sebaliknya, saya ingin memperbincangkan pendekatan saya tentang bagaimana seseorang dapat memahami alam semesta. Bagaimana kedudukan dan makna adi teori terpadu, Grand Untied Theory, atau teori tentang segala sesuatu. Disinilah timbul masalah yang betul-betul rumit. Orang yang harus belajar dan berdebat tentang pertanyaan-pertanyaan semacam itu, para filsuf, sekarang kebanyakan tidak mempunyai latar belakang matematika yang memadai untuk menyejajarkan diri dengan perkembangan-perkembangan modern dalam fisika teoretis. Kini ada kelompok baru yang disebut filsuf sains, yang semestinya mempunyai pengetahuan yang lebih lengkap. Tetapi sayang, kebanyakan dari mereka adalah ilmuwan yang tersisih karena tidak mampu membuat penemuan-penemuan baru dalam bidang fisika teoretis, lalu beralih ke penulisan filsafat fisika. Mereka masih berdebat tentang teori-teori ilmiah yang berasal dari awal abad ke-20, seperti relativitas dan mekanika kuantum.
Mereka tidak akrab dengan situasi di garis depan ilmu fisika masa kini. Mungkin saya agak sinis kepada para filsuf, tetapi mereka juga tidak begitu ramah kepada saya. Pendekatan saya mereka sebut naif dan sempit. Macam-macam julukan yang mereka berikan kepada saya, seperti nominalis, instrumentalis, positivis, realis, dan beberapa istilah berakhiran, is, lain. Tidak menerima pandangan orang lain itu biasa, tetapi kalau diberi bumbu-bumbu dengan tujuan mencemarkan nama orang lain, itu bukan perbuatan bijaksana. Orang boleh saja memberi nama kepada metode pendekatan saya, namun ia tidak perlu mencari-cari kesalahannya. Kita semua tahu makna isme-isme yang tadi disebutkan. Orang yang betul-betul ikut memajukan fisika teoretis tidak berpikir menurut kategori-kategori yang diciptakan oleh para filsuf dan ahli sejarah sains. Saya yakin bahwa Einstein, Heisenberg, dan Dirac tidak peduli apakah mereka realis atau instrumentalis karena perhatian. Mereka hanya tercurah pada kenyataan bahwa teori-teori yang ada tidak cocok satu sama lain. Dalam fisika teoretis, pencarian self-konsistensi yang nalar selalu lebih menitik beratkan pada upaya-upaya pengembangan ketimbang pembuktian melalui eksperimen. Kendati ada teori-teori indah dan cemerlang yang kemudian ditolak karena tidak sesuai dengan hasil pengamatan, saya belum pernah mendengar teori-teori besar yang berkembang hanya melalui eksperimen. Teori selalu datang lebih dahulu, berawal dari keinginan untuk memiliki suatu model matematik yang tepat dan konsisten. Jadi, teori berfungsi membuat perakiraan-perakiraan yang kemudian dapat diuji melalui pengamatan. Jika hasil pengamatan sesuai dengan perakiraan, itu bukan membuktikan kebenaran teori, melainkan hanya memperpanjang kelaikannya untuk membuat perakiraan-perakiraan lebih lanjut, yang kelak akan diuji pula melalui pengamatan. Jika hasil-hasil pengamatan tidak sesuai dengan perakiraan, orang segera menyisihkan teori yang bersangkutan. Itulah yang semestinya terjadi. Namun, dalam praktik, orang enggan sekali melepaskan teori yang telah ditemukan melalui pengerahan waktu dan usaha tidak sedikit. Biasanya, mereka mulai dengan mempertanyakan ketelitian pengamatan. Jika itu tidak berhasil, mereka mencoba memodifikasi teori secara paksa. Akibatnya, teori tadi menjadi tidak secantik semula. Selanjutnya, ada orang lain yang mengusulkan teori baru, yang disusun sedemikian sehingga semua yang janggal dalam pengamatan diterangkan dengan cara anggun dan wajar. Contohnya adalah eksperimen Michelson-Morley pada tahun 1887, yang memperlihatkan bahwa laju cahaya selalu sama, tidak peduli bagaimana sumber cahaya atau pengamatnya bergerak. Ini tampaknya menggelikan. Jelas bila bergerak ke arah sumber cahaya seseorang akan mendapatkan laju cahaya yang lebih cepat ketimbang orang lain yang bergerak searah dengan sumber cahaya. Namun eksperimen menunjukkan bahwa kedua pengamat mendapatkan hasil pengukuran laju cahaya yang tepat sama. Selama 18 bulan berikutnya orang-orang seperti Hendrik Lorentz dan George Fitzgerald mencoba menempatkan hasil pengamatan ini ke dalam gagasan-gagasan tentang ruang dan waktu yang dapat diterima. Mereka memperkenalkan dalil-dalil yang dipaksakan, misalnya yang menyatakan bahwa semua benda menjadi lebih pendek bila bergerak dengan kecepatan tinggi. Kerangka ilmu fisika secara keseluruhan menjadi janggal dan buruk. Kemudian, pada tahun 1905, Einstein mengajukan sebuah titik pandang yang jauh lebih menarik, di mana waktu tidak dianggap sebagai sesuatu yang betul-betul terpisah dan berdiri sendiri. Sebaliknya, waktu berpadu dengan ruang dalam suatu objek 4 dimensi yang disebut ruang waktu. Einstein sampai ke gagasan ini bukan semata-mata karena hasil-hasil eksperimen, melainkan karena hasrat untuk membuat dua komponen teori itu saling berkesesuaian dalam suatu keterpaduan yang konsisten. Kedua komponen itu adalah hukum-hukum tentang medan listrik dan magnet, dan hukum-hukum tentang gerak benda-benda. Saya tidak yakin bahwa Einstein, atau siapapun pada tahun 1905 itu, sadar tentang betapa sederhana dan cemerlangnya teori relativitas yang baru itu. Ini betul-betul mengubah pandangan kita tentang ruang dan waktu. Contoh ini menggambarkan dengan baik sulitnya menjadi seorang realis dalam filsafat sains. Karena yang kita anggap sebagai realitas dikondisikan oleh teori yang kita yakini. Saya yakin Lorentz dan Fitzgerald memandang diri mereka penganut realisme, yang menafsirkan eksperimen tentang laju cahaya berdasarkan gagasan-gagasan Newton mengenai ruang mutlak dan waktu mutlak. Pandangan-pandangan tentang waktu dan ruang itu tampaknya berhubungan dengan kelaziman dan realitas.
Namun, dewasa ini, mereka yang akrab dengan teori relativitas, dan masih sedikit sekali, mempunyai pandangan yang agak berbeda. Kita perlu memberitahu masyarakat tentang pemahaman modern terhadap konsep-konsep dasar tentang ruang dan waktu. Jika yang kita anggap nyata bergantung pada teori yang kita buat, bagaimana kita dapat membuat realitas sebagai dasar falsafah kita? Saya ingin mengatakan bahwa saya seorang realis dalam arti bahwa menurut saya ada suatu jagat raya di luar sana yang menanti untuk diselidiki dan dipahami. Saya menganggap parasolipsis, yang memandang bahwa segala sesuatu adalah ciptaan imajinasi manusia, hanya membuang-buang waktu. Tidak ada orang yang menggunakannya sebagai dasar. Tetapi, kita tidak dapat membedakan mana yang nyata dalam hal jagat raya tanpa sebuah teori. Oleh sebab itu, saya memilih pandangan, yang menurut kebanyakan orang picik atau naif, bahwa sebuah teori fisika hanyalah sebuah model matematik, yang digunakan untuk menjabarkan hasil-hasil pengamatan. Sebuah teori disebut baik bila model yang dihasilkannya bisa diandalkan, jika mampu menjelaskan sejumlah pengamatan, dan jika mampu memperkirakan hasil-hasil pengamatan baru. Di luar itu, tidak ada gunanya bertanya apakah itu berkaitan dengan realitas, karena kita tidak tahu realitas apa yang tidak bergantung pada sebuah teori. Pandangan tentang teori ilmiah ini mungkin menjadikan saya seorang instrumentalis atau positivis, sebagaimana saya ceritakan sebelumnya, saya telah dijuluki keduanya. Orang yang menyebut saya positivis terus menambahkan bahwa semua orang tahu positivisme itu kedaluarsa, lagi-lagi ini penolakan yang dibumbui dengan fitnah. Barangkali pandangan itu memang kedaluarsa dalam arti bahwa itu gaya intelektual masa lampau, tetapi positivisme yang telah saya terangkan agaknya merupakan satu-satunya yang mungkin bagi seseorang bila ia ingin menemukan hukum-hukum baru dan cara-cara baru untuk menjelaskan jagat raya. Tidak ada gunanya kita mengacu ke realitas karena kita tidak mempunyai model konsep realitas bebas. Menurut pendapat saya, keyakinan yang tak diucapkan terhadap model realitas bebas merupakan penyebab sulitnya para filsuf sains menghayati mekanika kuantum dan asas ketidakpastian, uncertainty principle. Ada sebuah eksperimen hayal terkenal yang disebut eksperimen kucing Schrödinger. Seekor kucing dimasukkan ke sebuah kotak yang tersekat rapat. Ada sebuah senapan yang terarah ke kotak itu, dan senapan itu akan meletus bila ada sebuah inti radioaktif yang meluruh. Peluang terjadinya peristiwa ini 50%. Sekarang tidak ada orang yang berani mengusulkan eksperimen semacam itu, bahkan meskipun hanya sebuah eksperimen imajiner, tetapi pada masa Schrödinger orang belum memusingkan masalah perlindungan satwa. Jika seseorang membuka kotak itu, ia akan menemukan bahwa kalau tidak mati berarti kucing itu tetap hidup. Tetapi, sebelum kotak dibuka, keadaan quantum state, kucing tersebut akan merupakan campuran antara keadaan mati dan keadaan hidup. Bagi sebagian filsuf sains, ini sulit sekali diterima. Kucing itu tidak bisa antara tertembak dan tidak tertembak, kata mereka, sebagaimana halnya tidak ada wanita yang setengah hamil. Kesulitan mereka timbul karena mereka secara mutlak menggunakan konsep realitas klasik, di mana sebuah benda atau sesuatu mempunyai sebuah sejarah tunggal tertentu. Prinsip dasar mekanika kuantum adalah bahwa teori ini mempunyai pandangan yang berbeda mengenai realitas. Dalam pandangan ini, suatu objek tidak mempunyai sejarah yang tunggal, melainkan semua sejarah yang mungkin. Dalam banyak hal, peluang untuk mempunyai sebuah sejarah tertentu akan hilang bila ada peluang untuk mempunyai sebuah sejarah lain yang agak berbeda, tetapi dalam hal-hal tertentu, peluang untuk mempunyai sejarah yang hampir sama akan saling mendukung. Salah satu sejarah yang saling mendukung inilah yang kita amati sebagai sejarah suatu objek. Dalam kasus kucing Schrödinger, ada dua sejarah yang saling mendukung, yang satu kucing itu tertembak, sedangkan yang lain kucing yang sama tetap hidup. Dalam teori kuantum, kedua kemungkinan itu dapat muncul bersama-sama. Tetapi, sebagian filsuf tidak dapat menerimanya karena secara mutlak mengandaikan bahwa kucing itu hanya dapat mempunyai satu sejarah. Hakikat waktu adalah sebuah contoh lain suatu ruang lingkup, di mana teori fisika menentukan konsep kita tentang realitas. Orang sudah lazim memandang waktu sebagai sesuatu yang terus mengalir, tidak peduli apapun yang terjadi, tetapi teori relativitas menggabungkan waktu dengan ruang dan mengatakan bahwa keduanya dapat dibengkokkan, atau didistorsikan, oleh materi dan energi di alam semesta. Maka, persepsi kita tentang hakikat waktu berubah, dari tidak bergantung pada alam semesta menjadi tercipta karena adanya alam semesta.
Selanjutnya, masuk akal bila waktu tidak boleh didefinisikan begitu saja sebelum suatu titik tertentu, seperti bila seseorang mencoba kembali ke waktu semula, ia menghadapi suatu batas yang tak dapat dilewati, sebuah singularitas. Bila demikian kasusnya, tidak akan ada artinya kita bertanya tentang siapa, atau apa, yang menyebabkan atau menciptakan dentuman besar. Bila bicara tentang alasan penciptaan, kita secara mutlak mengandaikan bahwa sebelum singularitas, dentuman besar pasti ada waktu. Selama 25 tahun kita mengetahui bahwa teori relativitas umum Einstein memperkirakan bahwa waktu pasti berawal dalam suatu singularitas 15 miliar tahun lampau. Tetapi, para filsuf belum menangkap gagasan tersebut. Mereka masih mencemaskan landasan mekanika kuantum yang diletakkan 65 tahun lampau. Mereka tidak sadar bahwa garis di depan ilmu fisika telah bergerak maju. Lebih buruk lagi ketika kita berbicara tentang konsep waktu imajiner berdasarkan matematika, di mana Jim Hartley dan saya mengajukan gagasan bahwa jagat raya mungkin tidak mempunyai awal atau akhir. Dengan sengit saya diserang oleh seorang filsuf sains karena berbicara tentang waktu imajiner. Ia berkata, bagaimana mungkin sebuah tipuan matematika seperti waktu imajiner dapat dihubungkan dengan jagat raya yang nyata? Saya yakin filsuf ini mencampur-adukan istilah teknis matematika untuk bilangan nyata dan bilangan imajiner, dengan istilah nyata dan imajiner yang digunakan dalam bahasa sehari-hari. Ini hanya untuk menerangkan pokok pikiran saya, bagaimana kita dapat mengetahui yang disebut nyata, tanpa teori atau model untuk menafsirkannya. Saya telah menggunakan contoh-contoh dari teori relativitas dan mekanika kuantum untuk menunjukkan masalah-masalah yang kita hadapi bila kita mencoba memahami jagat raya. Tidak terlalu menjadi masalah jika Anda tidak mengerti teori relativitas dan mekanika kuantum, atau bahkan bila teori-teori ini tidak benar. Saya hanya berharap dapat menunjukkan bahwa ada semacam pendekatan positivisme, di mana orang memandang teori sebagai model, yang merupakan satu-satunya cara untuk memahami alam semesta, sekurangnya bagi para fisikawan teoretis. Saya berharap bahwa kita akan menemukan sebuah model konsisten yang dapat menjelaskan segala sesuatu di jagat raya. Andai kata kita berhasil, itu akan merupakan sebuah kemenangan sejati bagi umat manusia. 7. Apakah babak akhir fisika teoretis sudah tampak? Dalam bab ini saya ingin berbincang-bincang tentang kemungkinan bahwa babak akhir fisika teoretis akan dicapai dalam waktu yang tidak begitu lama lagi, mungkin saja pada sekitar akhir abad ini. Maksud saya adalah bahwa kita mungkin akan mempunyai sebuah teori yang lengkap, konsisten, dan terpadu tentang interaksi-interaksi fisika yang akan menjelaskan semua hasil pengamatan yang mungkin. Tentu saja, kita harus sangat berhati-hati dalam membuat perakiraan semacam ini. Dahulu, paling tidak, kita sudah 2 kali mengira bahwa kita sudah dekat sekali dengan sintesis akhir. Pada awal abad ini, orang yakin bahwa segala sesuatu dapat dipahami melalui mekanika malaran, continuum mechanics. Yang masih diperlukan hanyalah mengukur besaran koefisien elastisitas, viskositas, konduktivitas, dan sebagainya. Harapan ini buyar begitu orang menemukan struktur atom dan mekanika kuantum. Sekali lagi, pada penghujung tahun 1920-an, Max Born berkata kepada sekelompok ilmuwan yang berkunjung ke Göttingen bahwa fisika, sebagaimana kita ketahui, akan menyelesaikan tugasnya dalam 6 bulan lagi. Pernyataan ini keluar tidak lama setelah penemuan oleh Paul Dirac, yang dahulu juga menjabat Lucasian Profesor. Temuannya, persamaan Dirac, adalah persamaan yang menerangkan perilaku elektron. Orang langsung menaruh harapan bahwa persamaan serupa yang menerangkan perilaku proton, satu-satunya partikel elementer lain menurut dugaan pada masa itu, segera ditemukan. Namun, penemuan neutron dan gaya-gaya nuklir memusnahkan harapan tersebut. Kita sekarang tahu betul bahwa baik proton maupun neutron bukan partikel elementer karena terbentuk dari partikel-partikel lebih kecil. Walaupun begitu, kita telah mencapai banyak kemajuan dalam beberapa tahun belakangan ini, dan seperti yang akan saya uraikan, ada beberapa landasan untuk bersikap optimistis meski hati-hati, bahwa kita akan mencapai penemuan sebuah teori yang lengkap masih dalam rentang hidup sebagian pembaca buku ini. Sayangnya, bahkan seandainya berhasil menemukan sebuah teori yang lengkap dan terpadu, kita tidak akan mampu membuat perakiraan yang rinci kecuali untuk situasi-situasi yang paling sederhana. Sebagai contoh, kita sudah mengetahui hukum-hukum fisika yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari.
Seperti yang ditunjukkan oleh Dirac, persamaannya merupakan dasar hampir semua kaidah fisika dan semua kaidah kimia. Namun, kita hanya bisa memecahkan persamaan itu untuk sistem yang sangat sederhana, yaitu untuk atom hidrogen, yang hanya terdiri dari sebuah proton dan elektron. Untuk atom-atom yang lebih rumit dengan elektron lebih banyak, misalnya molekul-molekul dengan lebih dari satu nucleus, inti atom, kita harus menggunakan pendekatan-pendekatan dan dugaan-dugaan intuitif yang kesahihannya diragukan. Untuk sistem-sistem makroskopik yang terdiri dari 10 superscript 23 partikel atau lebih, kita harus menggunakan metode-metode statistik dan melepaskan niat untuk memecahkan persamaan-persamaan secara eksak. Walaupun pada prinsipnya mengetahui persamaan-persamaan yang mengatur seluruh aktivitas biologi, kita belum mampu mereduksi studi tentang perilaku manusia ke dalam suatu cabang matematika terapan. Apa yang kita maksudkan dengan teori fisika yang lengkap dan terpadu? Upaya-upaya kita dalam membuat model realitas fisika biasanya terdiri dari dua bagian. 1. Menyusun seperangkat hukum lokal yang dipatuhi oleh berbagai besaran fisika. Ini biasanya dirumuskan dalam bentuk persamaan-persamaan diferensial. 2. Menyusun seperangkat kondisi batas yang memberi informasi kepada kita tentang keadaan suatu kawasan di jagat raya pada suatu waktu tertentu dan efek-efek yang merambat ke bagian tersebut dari bagian jagat raya yang lain. Banyak orang cenderung berpendapat bahwa peran sains terbatas pada kelompok yang pertama serta bahwa fisika teoretis akan mencapai tujuannya bila kita telah mendapatkan seperangkat hukum fisika lokal yang lengkap. Mereka akan berpendapat bahwa pertanyaan tentang kondisi-kondisi awal jagat raya adalah masalah metafisika dan agama. Dengan kata lain, sikap ini mirip dengan sikap mereka yang pada abad-abad permulaan menentang penyelidikan. Penyelidikan ilmiah dengan mengatakan bahwa semua fenomena alam adalah karya ilahi jadi tidak boleh kita usik. Saya berpendapat bahwa kondisi-kondisi awal alam semesta, sebagai sasaran pengkajian ilmiah dan teori, sama kedudukannya dengan hukum-hukum fisika lokal. Kita tidak akan mempunyai sebuah teori yang lengkap sampai kita dapat berbuat lebih dari sekadar mengatakan bahwa segala sesuatu demikianlah adanya, karena dari dulu pun sudah begitu. Pertanyaan tentang keunikan kondisi-kondisi awal terkait erat dengan kesembarangan, arbitrariness, hukum-hukum fisika lokal. Orang tidak akan menganggap sebuah teori telah lengkap jika teori itu mengandung sejumlah parameter yang dapat diatur-atur seperti massa atau tetapan Koppel yang dapat diberi harga berapa saja sesuka orang. Dalam kenyataan, tampaknya, kondisi-kondisi, syarat-syarat, awal maupun harga parameter-parameter dalam teori tersebut tidak sembarang, tetapi telah dipilih atau diambil dengan sangat teliti. Sebagai contoh, jika selisih massa proton-neutron tidak sekitar 2 kali massa elektron, orang tidak mengetahui keberadaan sekian ratus nukleid stabil atau lebih yang membentuk unsur-unsur dan merupakan dasar ilmu kimia serta biologi. Begitu pula, jika massa gravitasi proton berbeda secara signifikan, tidak akan ada bintang-bintang tempat nukleid-nukleid tadi terbentuk, dan jika pemuaian awal jagat raya sedikit lebih kecil atau sedikit lebih besar, jagat raya mungkin sudah runtuh sebelum bintang-bintang termaksud berkembang, atau akan memuai sedemikian cepat sehingga bintang-bintang tidak akan pernah terbentuk oleh kondensasi gravitasi. Memang, ada yang telah melangkah terlalu jauh dengan meninggikan batasan-batasan tentang kondisi-kondisi awal ini serta parameter-parameternya sampai ke kedudukan suatu asas yang disebut asas antropik, yang dapat dijelaskan dengan kata-kata sebagai berikut, segala sesuatu adalah demikian adanya karena kita menganggapnya demikian. Menurut salah satu versi asas itu, ada banyak sekali jagat yang berbeda dan kondisi awal yang juga berbeda. Sebagian besar jagat ini tidak akan menyediakan kondisi-kondisi yang tepat untuk berkembangnya struktur rumit yang diperlukan untuk kehidupan tingkat cerdas, intelligent life. Hanya sejumlah kecil jagat, dengan kondisi-kondisi dan parameter-parameter seperti jagat milik kita, yang memungkinkan berkembangnya kehidupan tingkat tinggi yang mampu mengajukan pertanyaan, mengapa alam semesta seperti yang tampak sekarang? Jawabannya, tentu saja, adalah bahwa jika sebaliknya, berarti tidak akan ada makhluk yang mampu bertanya demikian. Asas antropik memang memberikan semacam penjelasan tentang banyaknya hubungan numerik mencolok yang teramati di antara harga-harga parameter fisika yang berbeda. Walau demikian, asas tersebut belum betul-betul memuaskan, orang tidak dapat menyangkal perasaan bahwa pasti ada penjelasan yang lebih mendalam. Begitu pula, asas ini tidak mampu memberikan seluruh kawasan jagat raya secara sekaligus. Sebagai contoh,
Sistem tata surya kita jelas merupakan prasyarat keberadaan kita, sebagaimana halnya generasi awal bintang-bintang yang dekat dengan kita, tempat unsur-unsur berat mungkin terbentuk akibat sintesis nuklir. Bahkan, mungkin pula keberadaan seluruh galaksi kita sejak semula memang dibutuhkan, tetapi tampaknya tidak demikian halnya untuk galaksi-galaksi lain, yang berjuta-juta galaksi yang tampak tersebar hampir merata di jagat raya yang teramati oleh kita. Homogenitas jagat raya skala besar ini membuat kita sulit sekali percaya bahwa strukturnya ditentukan oleh sesuatu yang tampak tak berarti, seperti struktur molekul kompleks pada sebuah planet kecil yang mengorbit sebuah bintang berukuran sedang di bagian luar sebuah galaksi spiral yang sudah dikenal. Jika kita tidak bermaksud menganut asas antropik, tentu kita memerlukan suatu teori terpadu untuk memperhitungkan kondisi-kondisi awal jagat raya serta harga-harga berbagai parameter fisiknya. Namun, betapa sulitnya memikirkan sebuah teori yang lengkap tentang segala sesuatu secara sekaligus, walaupun ini tidak menghalangi tekad sebagian di antara kita, setiap minggu. Saya menerima surat berisi 2 atau 3 usulan teori terpadu. Sebaliknya, yang kita perbuat adalah mencari teori-teori parsial yang akan menjelaskan situasi-situasi di mana interaksi-interaksi tertentu dapat diabaikan atau dikira-kira dengan cara yang sederhana. Mula-mula kita membagi komponen jagat raya ke dalam 2 bagian, materi, yaitu partikel-partikel seperti kuark, elektron, muon, dan sebagainya, dan interaksi, misalnya gravitasi, elektromagnetisme, dan sebagainya. Partikel-partikel materi diterangkan dengan medan-medan spin separuh bilangan bulat dan tunduk pada asas eksklusi Pauli yang tidak memungkinkan lebih dari satu partikel sejenis berada dalam keadaan yang sama. Inilah alasan mengapa kita dapat mempunyai benda-benda padat yang tidak runtuh menuju suatu titik atau hancur lebur menyebar ke ketakterhinggaan. Partikel materi dibagi ke dalam 2 kelompok, hadron, yang tersusun dari kuark, dan lepton, yang merupakan gabungan sisanya. Secara fenomenologi, interaksi dibagi ke dalam 4 kategori. Menurut tingkat kekuatannya, interaksi terdiri dari gaya-gaya nuklir kuat, yang berinteraksi hanya dengan hadron, elektromagnetisme, yang berinteraksi hanya hadron serta lepton bermuatan, gaya-gaya nuklir lemah, yang berinteraksi dengan semua hadron dan lepton, serta akhirnya, yang sejauh ini paling lemah, gravitasi, yang berinteraksi dengan setiap partikel. Interaksi dinyatakan dengan medan-medan spin bilangan bulat yang tidak tunduk kepada asas eksklusi Pauli. Ini berarti bahwa interaksi dapat melibatkan banyak partikel dalam keadaan yang sama. Dalam hal elektromagnetisme dan gravitasi, interaksi juga merupakan medan rentang panjang, artinya medan-medan yang dihasilkan oleh sejumlah besar partikel materi seluruhnya dapat bergabung membentuk sebuah medan yang dapat dideteksi dalam skala makroskopik. Karena inilah, elektromagnetisme dan gravitasi menjadi interaksi-interaksi pertama yang berhasil dijabarkan teorinya, gravitasi oleh Newton pada abad ke-17, dan elektromagnetisme oleh Maxwell pada abad ke-19. Namun, teori-teori ini pada dasarnya tidak saling berkesesuaian karena teori Newton invarian hanya jika seluruh sistem diberi kecepatan yang sama, sedangkan teori Maxwell mendefinisikan kecepatan yang sudah diterima secara umum, kecepatan cahaya. Pada akhirnya, orang cenderung memodifikasi teori Newton tentang gravitasi agar sesuai dengan sifat invarian teori Maxwell. Ini dicapai melalui teori relativitas umum Einstein yang dirumuskan pada tahun 1915. Teori relativitas umum untuk gravitasi dan teori Maxwell untuk elektrodinamika adalah yang sekarang disebut teori-teori klasik, yakni, teori-teori itu melibatkan besaran-besaran yang berubah secara kontinu dan, paling tidak secara prinsip, dapat diukur sampai ketelitian berapapun. Walaupun begitu, masalah timbul ketika orang mencoba menggunakan teori-teori tersebut untuk membangun sebuah model atom. Orang telah menemukan bahwa atom tersusun dari sebuah nukleus kecil bermuatan positif yang dikitari oleh awan elektron bermuatan negatif. Menurut pengandaian yang lumrah, elektron-elektron mengorbit nukleus sebagaimana bumi mengorbit matahari. Tetapi, teori klasik memperkirakan bahwa elektron-elektron memancarkan gelombang-gelombang elektromagnetik. Gelombang-gelombang ini akan membawa pergi energi dan akan menyebabkan elektron-elektron bergerak dengan lintasan spiral menuju nukleus, yang akan berakibat runtuhnya atom. Masalah ini diatasi dengan sesuatu yang tak diragukan lagi merupakan temuan fisika teoretis paling akbar dalam abad ini, teori kuantum.
Dalil dasar teori ini adalah asas ketidakpastian Heisenberg, yang menyatakan bahwa pasangan besaran-besaran tertentu, misalnya posisi dan momentum sebuah partikel, tidak dapat diukur secara serentak dengan ketelitian yang ditentukan sembarang. Dalam hal atom, ini berarti bahwa ketika tingkat energinya paling rendah, elektron tidak dapat berada dalam keadaan diam dalam nukleus karena, bila demikian, posisinya akan terdefinisi dengan pasti, tepat pada nukleus, dan kecepatannya juga akan terdefinisi dengan pasti, sama dengan nol. Sebaliknya, baik posisi maupun kecepatan elektron harus tersebar dengan suatu distribusi probabilitas tertentu di sekeliling nukleus. Dalam keadaan ini, elektron tidak dapat memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik karena tidak ada tingkat energi lebih rendah yang dapat dituju. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, mekanika kuantum berhasil diterapkan pada sistem-sistem, seperti atom atau molekul dengan jumlah derajat kebebasan yang terhingga. Namun, kesulitan muncul ketika orang mencoba menerapkannya pada medan elektromagnetik dengan derajat kebebasan yang jumlahnya tak terhingga, atau secara kasar, berderajat 2 untuk tiap titik ruang waktu. Orang dapat memandang derajat kebebasan ini sebagai osilator-osilator, yang masing-masing mempunyai posisi dan momentum sendiri. Osilator tidak dapat berada dalam keadaan diam karena bila demikian osilator mempunyai posisi dan momentum yang terdefinisi secara pasti. Sebaliknya, tiap osilator harus mempunyai sejumlah energi minimum yang disebut fluktuasi titik nol, zero point fluctuation, dan suatu energi yang berharga tidak nol. Energi-energi pada semua derajat kebebasan tak terhingga akan menyebabkan massa dan muatan elektron semu menjadi tak terhingga. Suatu prosedur yang disebut renormalisasi telah dikembangkan guna mengatasi kesulitan ini pada akhir tahun 1940-an. Prosedur ini terdiri dari pengurangan secara agak sembarangan dari besaran-besaran tak terhingga tertentu sehingga menghasilkan sisa yang terhingga. Dalam hal elektrodinamika, kita perlu melakukan dua pengurangan tak terhingga semacam itu, sebuah untuk massa dan sebuah lagi untuk muatan elektron. Prosedur renormalisasi ini tidak pernah sampai mempunyai dasar konseptual atau matematik yang sangat kuat, tetapi dalam praktik ini sudah memberikan unjuk kerja yang baik sekali. Keberhasilannya yang terbesar adalah dalam memperkirakan sebuah geseran kecil, geseran lamp shift, yang dialami oleh beberapa garis dalam spektrum hidrogen atom. Namun, prosedur ini belum begitu memuaskan bila dipandang dari upaya membangun sebuah teori yang lengkap karena sama sekali tidak membuat perakiraan tentang harga-harga sisa terhingga yang masih tertinggal sesudah proses pengurangan tak terhingga dilakukan. Jadi, kita akan terpaksa kembali ke asas antropik dalam menerangkan mengapa elektron mempunyai massa dan muatan seperti demikian. Selama tahun 1950-an dan 1960-an, kebanyakan orang percaya bahwa gaya-gaya nuklir lemah dan kuat tidak dapat direnormalisasi. Artinya, gaya-gaya tersebut akan memerlukan pengurangan tak terhingga yang banyaknya tak terhingga untuk menjadikannya terhingga. Akan ada sejumlah tak terhingga sisa terhingga yang tidak ditentukan oleh teori tersebut. Teori semacam itu tidak akan mempunyai kemampuan melakukan perakiraan karena orang tidak pernah mampu mengukur semua parameter yang banyaknya tak terhingga. Kendati pun demikian, pada tahun 1971, Gerard T. Hooft menunjukkan bahwa sebuah model terpadu untuk interaksi elektromagnetik dan interaksi lemah yang pernah diajukan oleh Abdus Salam Stephen Weinberg, berhasil direnormalisasi dengan pengurangan tak terhingga yang banyaknya terhingga. Menurut teori Salam Weinberg, foton, partikel berspin, satu yang membawa interaksi elektromagnetik, disertai oleh tiga partikel berspin, satu lain yang disebut W superscript plus, W superscript minus, dan Z superscript 0. Pada tingkat energi yang sangat tinggi, keempat partikel ini diperkirakan mempunyai perilaku yang serupa. Namun, pada tingkat energi rendah sebuah fenomena yang disebut runtuh simetri spontan, spontaneous symmetry breaking, akan terjadi. Ini untuk menerangkan bahwa foton mempunyai massa diam berharga 0, sedangkan W superscript plus, W superscript minus, dan Z superscript 0 sangat masif, massa diamnya tidak 0. Perakiraan teori ini tentang keadaan pada tingkat energi rendah sangat berkesesuaian dengan hasil pengamatan, sehingga Swedish Academy, pada tahun 1979, menganugerahkan penghargaan Nobel dalam bidang fisika kepada Salam, Weinberg, dan Sheldon Glashow, yang juga menyusun teori terpadu serupa.
Namun, Glashow sendiri menyatakan bahwa panitia Nobel sesungguhnya agak bermain judi, karena kita belum mempunyai pemacu partikel berenergi cukup tinggi untuk menguji teori mereka dalam suatu sistem di mana pemaduan antara gaya-gaya elektromagnetik yang dibawa oleh foton dan gaya-gaya lemah yang dibawa oleh W superscript plus, W superscript minus, dan Z superscript 0, sungguh terjadi. Pemacu partikel yang berdaya tinggi akan tersedia dalam beberapa tahun lagi, dan sebagian besar fisikawan yakin bahwa teori Salam-Weinberg akan berhasil dibuktikan. Ternyata, partikel-partikel W dan Z berhasil diamati di laboratorium CERN di Jenewa pada tahun 1983, dan pada tahun 1984 sebuah penghargaan Nobel dianugerahkan kepada Carlo Rubbia dan Simon van der Mere, pemimpin tim penemuan. Orang yang terlupakan oleh panitia pemberi penghargaan adalah Gerard T. Hooft. Keberhasilan teori Salam-Weinberg memacu pencarian teori serupa yang direnormalisasi untuk interaksi-interaksi kuat. Sejak awal sudah disadari bahwa proton dan hadron-hadron lain seperti meson pi bukanlah partikel yang betul-betul elementer, melainkan suatu keadaan terikat partikel lain yang disebut quark. Partikel yang disebut belakangan ini tampaknya mempunyai sifat yang ganjil, yaitu walaupun mereka dapat bergerak dengan cukup bebas dalam sebuah hadron, tampaknya tidak mungkin mendapatkan sebuah quark yang bebas. Quark selalu membentuk triplet, seperti proton dan neutron, atau pasangan yang terdiri dari sebuah quark dan anti-quark, misalnya meson pi. Untuk menjelaskan ini, quark sengaja diberi atribut warna. Perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa ini tidak ada sangkut pautnya dengan warna dalam makna sehari-hari. Quark terlalu kecil untuk dapat dilihat dengan cahaya tampak. Pemberian atribut warna hanya demi kemudahan. Pada awalnya quark diberi 3 warna, merah, hijau, dan biru. Tetapi dalam keadaan terikat yang terisolasi, misalnya hadron, harus tidak berwarna. Kombinasinya bisa berupa merah, hijau, dan biru seperti proton, atau campuran merah dan anti-merah, hijau dan anti-hijau, serta biru dan anti-biru seperti meson pi. Interaksi-interaksi kuat antar partikel quark diduga diselenggarakan oleh partikel-partikel berspin 1 yang disebut gluon yang agak mirip dengan partikel-partikel yang menyelenggarakan interaksi-interaksi lemah. Gluon juga membawa warna. Baik gluon maupun quark tunduk pada sebuah teori yang direnormalisasi, disebut chromodinamika kuantum, atau disingkat QCD. Sebagai konsekuensi dari prosedur renormalisasi adalah bahwa tetapan Koppel efektif teori tersebut bergantung pada tingkat energi tetapan tersebut diukur dan berkurang hingga 0 pada tingkat energi sangat tinggi. Fenomena ini dikenal sebagai kebebasan asimptotik. Berarti, quark di dalam sebuah hadron berperilaku hampir seperti partikel-partikel bebas dalam tumbukan energi tinggi, sehingga perturbasi quark dapat diuraikan dengan berhasil menggunakan teori perturbasi. Perakiraan yang dihasilkan oleh teori perturbasi secara kualitatif cukup berkesesuaian dengan hasil pengamatan, tetapi orang belum dapat menyatakan dengan pasti bahwa teori tersebut telah dikuatkan secara eksperimen. Pada tingkat energi rendah, tetapan Koppel efektif menjadi sangat besar sehingga teori perturbasi tidak berlaku. Orang masih berharap bahwa perbudakan inframerah ini akan menjelaskan mengapa quark selalu terkurung dalam keadaan terikat yang tak berwarna, tetapi sejauh ini belum ada orang yang berhasil memeragakannya secara meyakinkan. Sesudah mendapatkan sebuah teori yang dapat direnormalisasi untuk interaksi-interaksi kuat dan sebuah lagi untuk interaksi-interaksi lemah dan elektromagnetik, wajar bila orang mencari sebuah teori yang menggabungkan keduanya. Teori semacam itu diberi sebutan yang agak berlebihan, aditeori terpadu, atau Grand Unified Theory, GUT. Sebutan ini agak menyesatkan karena sampai saat ini belum ada teori yang betul-betul besar, betul-betul terpadu, atau betul-betul lengkap, dalam arti bahwa teori tersebut masih mempunyai sejumlah parameter renormalisasi yang belum dapat ditentukan, misalnya tetapan-tetapan Koppel dan massa. Walaupun begitu, teori-teori ini mungkin sebuah langkah maju menuju teori yang betul-betul lengkap dan terpadu. Gagasan dasarnya adalah bahwa tetapan Koppel efektif pada interaksi-interaksi kuat, yang besar pada tingkat energi tinggi karena kebebasan asimptotik. Di pihak lain, tetapan Koppel efektif pada teori Salam-Weinberg, yang kecil pada tingkat energi rendah, berangsur-angsur naik pada tingkat energi tinggi karena teori ini tidak mempunyai kebebasan asimptotik. Jika orang mengekstrapolasi laju peningkatan dan penurunan tetapan Koppel pada energi rendah,
ia akan menemukan bahwa kedua tetapan Koppel itu menjadi sama pada energi sekitar 10 superscript 15 GeV. 1 sama dengan 1 giga elektron volt sama dengan 1 miliar elektron volt. Ini kurang lebih sama dengan energi yang akan dilepaskan jika sebuah atom hidrogen dapat diubah seluruhnya menjadi energi. Sebagai perbandingan, energi yang dilepaskan dalam reaksi-reaksi kimia seperti pembakaran besarnya hanya sekitar 1 elektron volt per atom. Teori-teori tersebut mengatakan bahwa di atas tingkat energi tadi interaksi-interaksi kuat akan menyatu dengan interaksi-interaksi lemah dan elektromagnetik, tetapi pada tingkat energi rendah yang terjadi adalah runtuh simetri spontan. Energi yang besarnya sampai 10 superscript 15 GeV masih jauh di luar jangkauan peralatan laboratorium yang ada. Pemacu partikel generasi sekarang baru mampu menghasilkan energi pusat massa sekitar 10 GeV, sedangkan generasi berikutnya akan mampu menghasilkan energi pusat massa sampai 100 GeV atau lebih. Ini akan memadai untuk menyelidiki rentang energi di mana gaya-gaya elektromagnetik akan terpadu dengan gaya-gaya lemah sesuai dengan teori Salam-Weinberg, asalkan bukan energi sangat tinggi di mana interaksi-interaksi lemah dan elektromagnetik diramalkan akan menyatu dengan interaksi-interaksi kuat. Kendatipun demikian, akan ada perakiraan adi teori terpadu untuk tingkat energi rendah yang mungkin dapat diuji dalam laboratorium tersebut. Sebagai contoh, teori tersebut meramalkan bahwa proton tidak betul-betul stabil tetapi meluruh dengan masa hidup mencapai 10⁻31 tahun. Batas bawah eksperimen untuk masa hidup yang ada sekarang adalah sekitar 10 superscript 30 tahun, dan agaknya dapat ditingkatkan. Perakiraan lain yang akan dapat diamati misalnya adalah nisbah barion terhadap foton di jagat raya. Hukum-hukum fisika tampaknya sama, baik untuk partikel maupun antipartikel. Lebih tepatnya, hukum-hukum itu sama jika partikel digantikan dengan antipartikel, jika partikel spin kanan digantikan dengan partikel spin kiri, serta jika kecepatan partikel dibolak-balik. Ini disebut teorema CPT, dan merupakan konsekuensi asumsi-asumsi dasar yang harus dipenuhi oleh suatu teori nalar. Namun, bumi bahkan seluruh tata surya terbentuk dari proton-proton dan neutron-neutron tanpa antiproton atau antineutron. Memang, ketidakseimbangan antara partikel dan antipartikel semacam itu mungkin sebuah kondisi a priori lain untuk keberadaan kita, karena jika tata surya tersusun dari campuran partikel dan antipartikel yang sama banyak, semua itu akan saling meniadakan sehingga yang ada hanya radiasi. Dari tidak teramatinya radiasi termaksud, kita dapat menyimpulkan bahwa galaksi kita secara keseluruhan terbentuk dari partikel, alih-alih antipartikel. Kita tidak mempunyai bukti langsung tentang galaksi-galaksi lain, tetapi tampaknya galaksi-galaksi itu tersusun dari partikel-partikel, serta bahwa di jagat raya secara keseluruhan terdapat kelebihan partikel dibanding antipartikel. Sekitar 1 partikel per 10 superscript 8 foton. Orang dapat mencoba menganalisisnya menggunakan asas antropik, tetapi adi teori terpadu sesungguhnya menyediakan sebuah mekanisme yang memungkinkan penjelasan ketidakseimbangan tersebut. Walaupun semua interaksi tampaknya konstan kendati dalam kombinasi C, partikel digantikan dengan antipartikel. P, spin kanan digantikan dengan spin kiri, dan T, arah waktu dibalik, sudah diketahui bahwa interaksi-interaksi itu tidak invarian bila dalam kondisi T saja. Di awal jagat raya, di mana ada anak panah waktu yang ditunjukkan dengan sangat jelas oleh pemuaian, interaksi ini dapat menghasilkan lebih banyak partikel ketimbang antipartikel. Namun, jumlahnya sangat bergantung pada model, sehingga kesesuaian dengan pengamatan hampir tidak dapat dianggap sebagai penegasan bagi adi teori terpadu. Sejauh ini, sebagian besar upaya telah dikerahkan untuk memadukan ketiga kategori pertama interaksi-interaksi fisika tersebut, gaya-gaya nuklir kuat dan lemah serta elektromagnetisme. Yang keempat dan terakhir, gravitasi, telah diabaikan. Salah satu alasan untuk membenarkannya adalah bahwa gravitasi terlalu lemah sehingga efek-efek gravitasi kuantum akan besar hanya pada tingkat energi partikel yang jauh di atas tingkat energi yang dapat dihasilkan oleh pemacu partikel. Alasan lain adalah bahwa gravitasi tampaknya tidak dapat direnormalisasi. Guna mendapatkan jawaban yang pasti, tampaknya kita harus melakukan sejumlah pengurangan tak terhingga yang banyaknya tak terhingga dengan sejumlah sisa terhingga tak tertentu yang banyaknya tak terhingga. Namun, kita harus menyertakan gravitasi jika ingin mendapatkan sebuah teori yang betul-betul terpadu.
Selanjutnya, teori relativitas umum klasik memperkirakan adanya singularitas ruang waktu yang medan gravitasinya mempunyai kekuatan tak terhingga. Singularitas ini diduga terjadi di masa lampau saat dimulainya pemuaian jagat raya, Big Bang, sampai sekarang, serta di masa mendatang saat bintang-bintang, bahkan jagat raya sendiri, runtuh karena gravitasi. Perakiraan tentang singularitas agaknya menunjukkan bahwa teori klasik akan runtuh. Bagaimanapun, tampaknya tidak ada alasan bahwa teori itu harus runtuh sampai medan gravitasi menjadi cukup kuat untuk membuat efek-efek gravitasi kuantum penting. Jadi, teori kuantum gravitasi diperlukan bila kita ingin memberikan awal jagat raya dan kemudian memberikan sedikit penjelasan tentang kondisi-kondisi awal tersebut lebih dari sekadar mengacu ke asas antropik. Apa yang diharapkan dari penemuan teori kuantum gravitasi dan penyatuannya dengan ketiga kategori interaksi yang lain? Harapan terbaik agaknya terletak pada perluasan relativitas umum yang disebut supergravitasi. Dalam teori ini, graviton, partikel berspin 2 yang menyelenggarakan interaksi gravitasi, dihubungkan dengan sejumlah medan lain berspin lebih rendah melalui yang disebut transformasi supersimetri. Teori semacam itu mendatangkan keuntungan yang sangat besar karena menghilangkan dikotomi lama antara materi, yang diwakili oleh partikel-partikel berspin bilangan bulat. Teori itu juga bermanfaat sekali karena banyak ketakterhinggaan yang muncul dalam teori kuantum menjadi saling meniadakan. Apakah semua saling meniadakan sehingga menghasilkan sebuah teori yang terhingga tanpa pengurangan-pengurangan tak terhingga? Kita belum tahu. Kita berharap bahwa yang terjadi demikian, karena kita dapat menunjukkan bahwa teori-teori yang menyertakan gravitasi bisa terhingga atau tidak dapat direnormalisasi, yakni, jika seseorang harus melakukan suatu pengurangan tak terhingga, ia harus melakukannya sebanyak tak terhingga dengan sejumlah tak terhingga sisa tak tentu. Jadi, jika semua ketakterhinggaan dalam supergravitasi menjadi saling meniadakan, kita dapat memiliki sebuah teori yang tidak hanya memadukan sepenuhnya semua partikel materi dan interaksi, tetapi juga lengkap, dalam arti bahwa teori itu tidak lagi mempunyai parameter-parameter renormalisasi yang tak tentu. Walaupun belum memiliki sebuah teori kuantum gravitasi yang tepat, ataupun teori yang memadukannya dengan interaksi-interaksi fisika lain, kita sudah mempunyai gambaran tentang beberapa ciri yang harus dipunyainya. Salah satu di antaranya berhubungan dengan kenyataan bahwa gravitasi berpengaruh terhadap struktur sebab akibat dalam ruang waktu, atau dengan kata lain, gravitasi menentukan peristiwa-peristiwa mana yang dapat mempunyai hubungan sebab akibat dengan yang lain. Sebuah contoh mengenainya dalam teori relativitas umum klasik adalah lubang hitam, yang merupakan suatu kawasan ruang waktu di mana medan gravitasi begitu kuatnya sehingga cahaya atau sinyal lain tersedot balik ke dalam kawasan itu dan tidak dapat lolos keluar. Medan gravitasi yang begitu kuat dekat lubang hitam menyebabkan terciptanya pasangan-pasangan partikel dan antipartikel, yang salah satu di antaranya jatuh ke dalam lubang hitam sedangkan lainnya lolos ke ketakterhinggaan. Partikel-partikel yang lolos tampaknya dipancarkan oleh lubang hitam. Seorang pengamat yang berada pada suatu jarak dari lubang hitam hanya dapat mengukur partikel-partikel yang keluar, dan tidak dapat mengorelasikan partikel-partikel itu dengan yang jatuh ke lubang hitam karena ia tidak dapat mengamatinya. Ini berarti bahwa partikel-partikel yang keluar mempunyai derajat keacakan atau kesembarangan jauh lebih besar dari yang biasanya diberikan untuk asas ketidakpastian. Dalam situasi normal, asas ketidakpastian menyiratkan bahwa seseorang dapat dengan pasti meramalkan baik posisi maupun kecepatan sebuah partikel atau kombinasi posisi dan kecepatan. Jadi, untuk mudahnya, kemampuan membuat prediksi yang pasti adalah 50-50. Namun, untuk partikel-partikel yang dipancarkan dari sebuah lubang hitam, kenyataan bahwa orang tidak dapat mengamati yang terjadi di dalam lubang hitam mengandung arti bahwa orang tidak dapat dengan pasti meramalkan baik posisi maupun kecepatan partikel-partikel yang terpancar. Yang dapat diberikan hanyalah kemungkinan-kemungkinan bahwa partikel-partikel akan dipancarkan dengan cara-cara tertentu. Oleh sebab itu, agaknya, bahkan bila kita telah menemukan sebuah teori terpadu, kita mungkin hanya bisa membuat prediksi-prediksi statistik. Kita juga akan harus melepaskan pandangan bahwa jagat raya yang kita amati bersifat unik. Sebaliknya, kita harus menerima sebuah gambaran yang menunjukkan adanya suatu tatanan yang meliputi semua jagat raya yang mungkin dengan suatu distribusi probabilitas. Ini mungkin menjelaskan mengapa jagat raya dimulai dengan dentuman besar yang kesetimbangan termalnya hampir sempurna,
karena kesetimbangan termal terkait dengan jumlah konfigurasi mikroskopik terbesar dan karena itu mempunyai probabilitas paling besar. Pangloss, tokoh dalam Candide karya Voltaire, pernah berucap, kita tinggal dalam dunia yang paling mungkin dari semua dunia yang mungkin. Apakah yang kita harapkan bila telah menemukan sebuah teori terpadu yang lengkap dalam waktu tidak lama lagi? Setiap kali memperluas pengamatan kita ke skala panjang yang lebih kecil dan energi yang lebih tinggi, kita menemukan lapisan struktur yang baru. Pada awal abad ini, penemuan gerak Brown pada partikel-partikel berenergi sekitar 3 kali 10 superscript minus 2 eV memperlihatkan bahwa zat tidak kontinu tetapi tersusun dari atom-atom. Tidak lama setelah itu, orang menemukan bahwa atom-atom yang semula dikira tidak dapat dibagi lagi ternyata tersusun dari elektrode-elektrode yang mengitari nukleus dengan energi yang besarnya sekitar beberapa elektron volt. Kemudian, nukleus atau inti atom ini ternyata tersusun dari yang disebut partikel elementer, proton dan neutron, yang menyatu karena ada gaya-gaya ikat inti. Berenergi sebesar 10 superscript 6 eV, babak paling baru kisah ini ditandai dengan penemuan bahwa proton dan elektron tersusun dari kuark yang satu sama lainnya disatukan oleh gaya-gaya ikat berenergi sebesar 10 superscript 9 eV. Kita patut berbesar hati mengingat betapa jauh prestasi yang telah kita capai dalam bidang fisika teoretis, yang kini telah dilengkapi dengan mesin raksasa di mana sebuah eksperimennya bisa menghabiskan dana yang sangat besar, padahal hasilnya tidak dapat diramalkan. Pengalaman di masa lampau mungkin mengusik kita dengan pemikiran bahwa pada tingkat energi yang semakin tinggi terdapat lapisan-lapisan struktur yang banyaknya tak terhingga, semacam pandangan bahwa di dalam sebuah kotak selalu ada sebuah kotak lain, yang menjadi dogma resmi di Cina ketika di bawah kekuasaan kelompok 4. Tetapi, tampaknya gravitasi akan menjadi pembatas, meski hanya pada skala panjang yang sangat pendek, yaitu 10 superscript 33 cm atau tingkat energi yang sangat tinggi, 10 superscript 78 eV. Pada skala panjang, yang lebih pendek darinya, kita mungkin berharap bahwa ruang waktu akan berhenti berperilaku seperti sebuah ruang 4 dimensi yang mulus, dan bahwa ruang waktu akan mencapai sebuah struktur seperti busa karena fluktuasi kuantum medan gravitasi. Ada suatu daerah sangat luas yang belum tereksplorasi di antara batas eksperimen saat ini yang sekitar 10 superscript 10 eV dan batas yang ditentukan oleh gravitasi pada 10 superscript 28 eV. Mungkin naif bila kita mengandaikan, seperti yang dilakukan dengan adi teori terpadu, bahwa dalam interval yang sangat lebar ini hanya terdapat 1 atau 2 lapis struktur. Bagaimanapun, kita mempunyai dasar untuk bersikap optimistis. Pada saat ini, paling tidak, tampaknya gravitasi dapat dipadukan dengan interaksi fisik lain dalam suatu teori supergravitasi. Mungkin teori semacam ini jumlahnya terbatas. Dalam hal ini, ada sebuah teori yang paling menonjol, yang disebut teori supergravitasi diperluas dengan N sama dengan 8. Teori ini berbicara mengenai sebuah graviton, 8 partikel berspin, 3/2 yang disebut gravitonos, 28 partikel berspin, 1, 56 partikel berspin V subscript 2, dan 70 partikel berspin, 0. Bilangan-bilangan tersebut tampaknya besar, tetapi masih kurang besar untuk menjelaskan semua partikel yang akan teramati dalam interaksi-interaksi kuat dan lemah. Sebagai contoh, teori dengan N sama dengan 8 mempunyai 28 partikel berspin 1. Ini cukup untuk menjelaskan gluon yang menyelenggarakan interaksi-interaksi kuat serta 2 dari 4 partikel yang menyelenggarakan interaksi-interaksi lemah, tetapi 2 lainnya tidak. Oleh sebab itu, orang harus percaya bahwa banyak atau sebagian besar partikel yang teramati seperti gluon atau kuark tidak sungguh-sungguh elementer, seperti anggapan pada saat ini, tetapi partikel-partikel itu merupakan keadaan terikat partikel-partikel N sama dengan 8 yang mendasar. Rasanya kita tidak akan mungkin mempunyai pemacu partikel yang cukup kuat untuk menyelidiki struktur-struktur komposit ini dalam waktu dekat, atau sampai kapanpun, kalau kita membuat proyeksi berdasarkan kecenderungan perkembangan ekonomi dewasa ini. Kendatipun demikian, fakta bahwa keadaan-keadaan terikat ini diperoleh dari teori N sama dengan 8 yang terdefinisi dengan baik seharusnya memungkinkan kita membuat sejumlah prediksi yang dapat diuji pada tingkat-tingkat energi yang dapat dicapai sekarang atau dalam waktu dekat. Situasi yang dihadapi mungkin akan sama dengan situasi yang pernah dihadapi oleh teori Salam-Weinberg ketika menyatukan elektromagnetisme dan interaksi lemah.
Prediksi teori ini untuk tingkat energi rendah mempunyai kesesuaian yang begitu tepat dengan hasil pengamatan sehingga teori ini sekarang diterima secara umum, bahkan meskipun kita belum mencapai tingkat energi yang memungkinkan terjadinya penyatuan. Tentu ada sesuatu yang sangat unik dalam teori yang memberikan jagat raya ini. Mengapa teori ini diterima sementara teori lain tetap tinggal dalam benak para penemunya? Teori supergravitasi N sama dengan 8 memang menyajikan sesuatu yang khusus. Tampaknya inilah satu-satunya teori, 1. Yang berdimensi 4. 2. Yang menyertakan gravitasi. 3. Yang terhingga tanpa pengurangan-pengurangan tak terhingga. Saya telah menunjukkan bahwa sifat ketiga tersebut diperlukan jika ingin mempunyai teori yang lengkap tanpa parameter. Bagaimanapun, sulit menyertakan sifat-sifat 1 dan 2 tanpa mengacu ke asas antropik. Tampaknya, ada sebuah teori konsisten yang dapat memenuhi sifat-sifat 1 dan 3, tetapi tidak menyertakan gravitasi. Namun, dalam jagat raya menurut teori itu, gaya tarik yang ada mungkin tidak akan cukup untuk menyatukan materi menjadi agregat-agregat besar yang barangkali diperlukan untuk pengembangan struktur-struktur rumit. Mengapa ruang waktu harus berdimensi 4 adalah sebuah pertanyaan yang biasanya dianggap bukan urusan ilmu fisika. Namun, ada sebuah argumentasi yang bagus dari asas antropik untuk itu. Ruang waktu berdimensi 3, yaitu 2 untuk ruang dan 1 untuk waktu, jelas tidak memadai untuk organisme rumit manapun. Di pihak lain, jika ada lebih dari 3 dimensi ruang, orbit planet-planet di seputar matahari atau elektron-elektron di seputar sebuah inti akan tidak stabil dan cenderung terpilin ke dalam. Masih ada kemungkinan mempunyai lebih dari sebuah dimensi waktu, tetapi menurut saya, jagat raya macam itu akan sangat sulit dibayangkan. Sejauh ini, secara implisit saya mengandaikan adanya sebuah teori ultimat. Tetapi, apakah teori seperti itu ada? Dalam hal ini paling tidak ada 3 kemungkinan. 1. Ada sebuah teori terpadu yang lengkap. 2. Tidak ada teori ultimat, tetapi ada serangkaian teori sejumlah tak terhingga yang sedemikian sehingga tiap bagian yang khusus dalam pengamatan dapat diprediksikan menggunakan sebuah teori yang cukup jauh dari rentang semestinya. 3. Tidak ada teori. Hasil pengamatan tidak dapat dijelaskan atau diprediksikan secara tepat, bila berada di luar titik tertentu, kecuali bila bersifat sembarang. Pandangan yang ketiga diajukan sebagai bantahan terhadap ilmuwan-ilmuwan abad ke-17 dan ke-18, bagaimana mungkin orang merumuskan hukum-hukum yang akan mengurangi kebebasan Tuhan untuk mengubah pikirannya. Walaupun demikian, ada juga orang yang merumuskannya, dan karena itu ia ditentang. Di zaman modern, dengan efektif kita telah meniadakan kemungkinan ketiga dengan memasukkannya ke pola pikir. Mekanika kuantum pada dasarnya adalah sebuah teori tentang yang tidak kita ketahui dan tidak dapat kita ramalkan. Kemungkinan kedua memberikan gambaran tentang serangkaian struktur sejumlah tak terhingga pada tingkat-tingkat energi yang semakin tinggi. Seperti yang pernah saya katakan, ini agaknya mustahil karena orang akan berharap bahwa suatu batas akan mencapai energi plan sebesar 10 superscript 28 eV. Dengan demikian, yang tersisa sekarang tinggal kemungkinan. Pertama, untuk sementara ini teori supergravitasi dengan N sama dengan 8 merupakan satu-satunya calon yang ada. Teori ini memerlukan sejumlah perhitungan sangat rumit yang sebagian belum teruraikan sehingga dalam beberapa tahun mendatang mungkin saja ada teknik perhitungan yang membuktikan bahwa teori itu tidak tepat. Jika teori tersebut lolos uji, mungkin beberapa tahun lagi kita baru mampu mengembangkan metode-metode perhitungan yang memungkinkan pembuatan prediksi-prediksi serta sebelum kita mampu memastikan kondisi awal jagat raya seperti memastikan hukum-hukum fisika lokal. Ini akan menjadi masalah pokok bagi para fisikawan teoretis dalam 20 tahun mendatang atau lebih. Tetapi sayang sekali, mereka mungkin tidak mempunyai waktu lebih dari itu. Pada saat ini, komputer merupakan sarana bantu yang sangat berguna dalam penelitian, tetapi alat ini harus diprogram oleh manusia. Jika orang mengekstrapolasi laju kemajuannya seperti sekarang, rasanya bukan tidak mungkin komputer akan mengambil alih peran para fisikawan teoretis. Jadi, saat ini babak akhir bagi para fisikawan teoretis. Tampaknya sudah membayang, jika bukan fisika teoretis itu sendiri.